Jangan lupa nonton Dia Tumbuh Channel. Terima kasih. Selamat Lestari. Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tumbuh Channel. Masih bersama Dia. Dan ini di sebelah saya adalah anak pertamaku. Nah, ini yang namanya Lia langsing Liandut. Nah, sedulur semua yang bertanya-tanya, mana sih yang namanya Mbak Lia? Lah, ini Mbak Lia yang waktu kecil itu ada tanda merahnya di mata. Nah, ini mumpung pulang kerja mampir ke rumah bapaknya. Nah, ini sekalian, ayo Dut bikin konten sama Bunda gitu. Nah, Dut, Bunda meh nanya, tragedi Gunung Slamet, sing tragedi ini bapak itu, kamu taunya itu pas umur berapa? Waktu itu sempet dengar pertama ndak komplit itu malah justru dari Mbah Putri. Oh, malah dari Mbah Putri. Pas ya berkelakar gitu pernah waktu kecil tuh Mbah Putri cerita kalau bapak dulu pernah hilang di Gunung Slamet. Tapi cuma sebatas kayak gitu. Ketika tanya ke bapak, tanya ke ibu, itu masih belum ada jawaban. Baru sekitar aku kuliah Aku kuliah atau sudah selesai kuliah itu waktu itu malam suro. Kita dikumpulin semua, terus dibukalah cerita itu sama bapak. Tapi waktu itu juga masih sebagian. Waktu masih nggak komplit lah ya. Nggak komplit. Yang versi aslinya itu waktu mendekati hari H peringatan kejadian itu bapak nulis di FB, itu baru keluar aslinya. Oh, berarti tahun 2014. Nah, itu baru tahu lengkapnya ya, Dut ya. Anak sendiri setelah sekian lama itu baru dibuka itu sama bapak. Oke. Nah, Dut, ojo kaku-kaku ya sampe. Maklum konten pertama. Dut, tadi kamu bilang toh, itu diceritain Mbah Putri sekilas gitu kan. Nah, itu Mbah Putri dari bapak apa dari Bu Lucy? Dari bapak. Oh, dari bapak. Gitu. Terus tentang tanda mata itu, yang tanda di mata. Itu kamu diceritain bapak apa ibu? Waktu dulu pertamanya itu cerita itu kayak puzzle gitu loh, Bun. Jadi kayak kepingan. Jadi pernah sekali waktu itu dengar ada cerita kalau tanda di mata itu karena ibu, jadi waktu hamil tua, ibu hamil tua kandung aku itu, ibu itu dandani ngerias make up anak yang mau nari. Sekali waktu lagi ada cerita kalau ada tanda lahir di mata. Lah belum tahu pasti waktu itu sampai akhirnya ada cerita yang terbuka. Waktu bapak cerita semuanya itu baru aku tahu seperti itu. Oke, Dut. Nah, ini kan berarti kan ada dua versi ya. Ini dari kamu ngomong tadi toh, kan versinya bapak yang tanda lahir itu dari Gunung Slamet, yang satu kan karena Mbak Lucy itu bilang kalau itu karena Mbak Lucy suka rias gitu ya. Oke lah, itu kita anggap dua-duanya itu salah atau dua-duanya itu benar lah gitulah. Tapi kalau menurut Bunda sendiri tuh kalau karena suka merias terus anaknya jadi ada tanda lahir di mata, itu kan kepercayaan orang-orang ya. Banyak orang-orang yang percaya seperti itu. Tetapi kalau menurut Bunda pribadi itu Nek Gunung Slamet sebelum kejadian itu kan sudah bilang, ya jin di sana kan udah bilang nanti kamu kalau punya anak pertamamu perempuan lahir itu ada tanda lahir di mata, terus nanti kurang lebih seminggu hilang. Nah itu kan kejadian gitu loh, memang kan kayak gitu loh. Lah aku sendiri sih lebih percaya itu gitu loh. Nah aku juga cenderungnya ke situ karena kepercayaan orang Jawa ya kayak ngerias di mata, oke lah ya biasanya kayak
orang kepercayaannya kalau lagi hamil istrinya, suaminya atau istrinya nggak boleh ngecat rumah, kan jadi tanda lahir. Nah itu kebetulan sebelah rumah juga seperti itu, dan itu tanda matanya permanen bun biasanya. Dan kalau ibu menyimpulkan itu sebagai apa ya namanya? Karena suka merias. Jadi harusnya kan ini hilang. Ini tidak hilang, ini harusnya masih ya kan? Masalahnya ini hilang gitu. Coba Andit. Iya Lur, ternyata memang hilang. Dut, kan bapak kan bilang ya, itu kan memang yang dari Gunung Slamet itu ngomong nanti kamu punya anak, nanti anakmu perempuan lahir nanti ada tanda lahirnya di mata, seminggu hilang kan gitu. Lah kalau tanggapan Mbak Lucy sendiri tentang itu percaya apa enggak? Soalnya bapak kan dulu pernah cerita kalau sempat agak crash karena Mbak Lulu tuh nggak percaya gitu loh. Mbak Lulu tuh takut kalau itu bukan anaknya bapak, nanti kalau lahirnya seperti itu berarti anaknya jin yang ada di Gunung Slamet. Menurut Mbak Lulu itu piye gitu? Sampai semalam, jadi nggak cuma semalam ya, sudah beberapa kali aku coba tanya ke ibu, pendapatnya ibu tentang perjanjiannya bapak di sana sampai aku punya tanda lahir. Itu akhir-akhir ini ibu kekeh, jadi kekeh sama pendapatnya kalau itu bukan dari Slamet. Cuman masalahnya akhir-akhir ini ibu cenderung pelupa. Jadi pernah ada kejadian itu, beberapa kali kejadian ibu datang ke kamar, udah ngobrol banyak sama aku, habis itu keluar. Jeda berapa menit, 3 menit atau selang berapa menit gitu ya, ibu masuk lagi ke kamar dan tanya hal yang sama. Oh gitu. Jadi pernyataannya ibu tuh jadi diragukan gitu loh. Masalahnya seperti itu. Jadi kayak udah mulai pelupa gitu ya. Jadi aku korek-korek ibu juga, menurutku ya mungkin yang di bawah sadarnya ibu, yang diingat ibu cuma ibu ngerias, suka ngerias itu ya, kekeh itu ya. Oh ya Ndut, kalau nggak salah kamu pas lahir itu kan dikasih bapak ilmu kebal ular ya toh, bapak kan pernah cerita di konten juga. Nah masih nggak Ndut? Nggak pernah nyoba. Bapak itu menghadiahi aku dengan beberapa macam kelebihan lah. Salah satunya kebal ular itu. Terus alhamdulillah aku dapat gen pinter dari bapak. Tapi emang anaknya bapak pinter-pinter ya. Itu, bersyukurnya itu, dan kelebihan yang lain lah, termasuk berat badan. Tapi bapak pernah cerita sama aku, pernah ngendiko ya, ilmu kebal ini akan terus ada di aku dengan satu syarat, aku nggak takut, seperti itu. Jadi mau dipakai seperti apa, kalau selama aku nggak takut itu insya Allah masih. Cuman ya itu untuk membuktikan aku masih kebal atau enggak kan nggak perlu aku ke sawah. Terus ini ular aku gigit kan juga nggak perlu kebun. Ya gimana ya, kalau pengen coba ini mak kebalnya masih apa enggak kan harus praktek gitu. Kebablasan. Berarti ini nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kebalnya itu masih atau enggak ya. Tapi yang pinternya itu masih ya Ndut. Pinternya masih. Pinter ngeles. Cuma kadang gini Bun, kadang yo nggak tahu itu termasuk itu apa enggak ya. Cuman kadang kalau misalnya ada semacam rasa gitu, kayak ini kayaknya mau ketemu ular deh, itu ada. Oh ada. Jadi kalau aku udah mulai ada perasaan seperti itu, biasanya mau ketemu ular, entah itu ular mati di jalan atau ular nyebrang atau apa, biasanya aku punya perasaan seperti itu. Oh, intuisinya itu masih ada ya berarti ya. Berarti masih Ndut, itu coba aja. Nah Ndut, ada ini nggak pengalaman sing lucu atau berkesan tentang ilmu kebal itu? Ada. Apa? Waktu SD. SD kelas berapa? SD sekitar kelas 1 atau kelas 2 ya. Cilik. Jadi waktu itu kan tinggalnya di Semarang.
Tinggal di Semarang ada tradisi dugderan. Kalau mau puasa itu ya. Kalau mau puasa tuh ada tradisi dugderan. Dan itu hari terakhir dugderan pun. Jadi kalau aku ngelewatin malam itu harus nunggu setahun lagi untuk bisa nonton dugderan. Ya iyalah. Habis itu ceritanya bapak itu punya ular itu sangat berbisa, apa ya, entah jenisnya apa kurang tahu. Yang jelas ular itu sangat berbisa. Ditaruh di dalam toples. Bapak bilang sama aku, "Nek kamu mau nonton dugderan, tanganmu masuk ke situ." Anak kelas 2 SD loh, Bun. Jadi ada perang batin lah di situ. Aku pengen banget nonton dugderan, tapi mosok harus digigit ular. Gitu kan. Iya enggak, mosok iya harus nunggu satu. Perang batin lah ya. Bapak berkali-kali tuh meyakinkan aku, ora apa-apa, wis tak lebokno. Enggak apa-apa, kamu tuh kebal gitu ya. Lah, akhirnya tak putuskan lah. Oke lah, aku pengen nonton dugderan kan gitu. Tak masukkanlah tanganku ke situ, ya kan. Tadinya aku ini Bun, begitu masuk ulahnya diem aja Bun. Tak kirain takut sama aku toh. Lah, aku dengan bangganya sama bapak, ini gak digigit udah tak masukin toples. Enak weh. Bilang gitu. Dicekal buntutnya. Ya, Allah dipegang itu kan mesti langsung gitu ya, dikit. Tak pegang lah, buntutnya tak tarik, langsung cekit kan gitu kan. Langsung aku otomatis teriak, "Bapak, aku nonton dugderan." Parah. Tapi bener, habis digigit Gak apa-apa. Cuma apa ya, kaget tok. Itu sepersekian detik terus udah nggak kerasa apa-apa. Ya, rasanya kayak digigit semut gitu atau kayak disuntik biasa. Oh, kayak disuntik gitu. Jadi habis itu efeknya hilang, nggak ada bengkak, nggak ada apa. Oh iya. Terus nonton dugderan. Dan habis itu uang lupa hilang gara-gara aku. Lah kenapa? Dicopet. Oh alah. Kesopetan. Dasar bapakmu itu aneh ya kan? Demi anak ya Bun. Demi anak. Yang kecopetan itu. Nah kalau misalnya nonton dugderan ya udahlah nonton dugderan aja lah. Kenapa harus masukin tangan ke toples? Ya, mungkin azab dari Allah ya. Oh gitu ya. Nakal sama anak terus akhirnya kecopetan. Maaf ya Mas ya. Oke, terus lanjut ya Dut. Lu pernah nggak mengalami hal gaib atau kamu pernah didatangi jin yang ngaku dari Gunung Slamet atau gimana gitu? Nek jin dari Gunung Slamet aku nggak pernah, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah yang namanya dikasih kelebihan melihat rupa jin, setan dan teman-temannya tuh nggak pernah. Nggak pernah. Cuma kalau dikasih rasa, dikasih pendengaran itu sering ya sering lah. Dulu kayaknya pernah ya sama Bunda itu waktu di rumah ini yang pulang dari Semarang itu Semarang ya itu, sampai rumah jam 2:30 mungkin ya. Terus mau ketok pintu ternyata pintunya udah buka sendiri. Kita kejar, kirain bapak. Kirain mbak kan mbak kan kamar depan toh. Lah di kamar itu kan di engsel pintunya itu kan ada kuncinya nggak gerak. Terus mbah kan juga sudah mulai pikun kan, jalannya nggak bisa cepet ya. Itu tak liatin loh Dut. Kok nggak gerak, terus siapa yang bukain? Pernah itu loh. Terus itu juga diganggu gendruwo juga sering. Ketok-ketok kaca, pintu kaca itu kan, jendela kaca. Cuma dengar suaranya kayak orang muntah, kayak manggil mbak tapi suaranya kayak mau muntah, jadi gitu. Kalau aku malah dipanggil, ya dia gitu. Serius, gede suaranya itu pas di kolam belakang itu loh, yang dulu kamar mandi itu. Itu sering kan serem kan itu kamar mandi. Apa gitu. namanya? Dilempari batu. Dilempari gitu. Merinding aku. Rumahnya bapak itu memang banyak penghuninya. Oh iya Bun. Nih tambah lagi. Ini sama apa ya, waktu kan aku ini ya punya apa sih namanya, Astral Project. Itu pengalaman pertama Astral Project itu juga gitu. Waktu itu mungkin apa ya, kalau lihat hantu mungkin ya, entah hantu entah apa, tapi aku sadar kalau itu bukan orang dan bukan hayalan. Jadi kayak
mimpi tidur terus mimpi itu kayak bangun dari tubuhku gitu. Bangun dari tubuhku. Jadi waktu itu kan apa ya, kasur depannya kan ada TV, sebelah sini kan ada kamar mandi. Jadi begitu aku bangun dari kasur, duduk kan ya, itu aku melongok di bawahnya depan itu kayak ada cewek tidur gitu toh, lihat TV gitu dari bawah gini. Bukan nggak hantu, tapi rasanya itu arwah kayak gitu loh. Maksudnya nggak menakutkan gitu, nggak pasang, nggak ada face menakutkan gitu. Terus aku ke kiri, lihat kiri itu kayak ada orang pakai jaket. Orangnya nggak ngeliat aku, membelakangi, tapi aku sadar betul kalau itu langsung aku takut sendiri kan, mungkin karena pengalaman pertama ya. Itu aku langsung balik kanan, mencoba kembali ke badanku, dan itu nggak bisa langsung gini, nggak bisa. Jadi kayak semacam kayak ngepas kayak gitu loh. Aku sampai teriak-teriak itu nggak ada yang denger, dan ya gitulah, itu pengalaman pertamaku untuk mungkin bisa melihat itu ya mungkin. Berarti kamu merasa keluar dari badanmu gitu, kamu bisa ngeliat badan sendiri bisa, gitu. Bisa. Kembalinya kan lihat badanku. Dan aku ngepas kayak masuknya kayak dipasin dulu gitu. Ngepasin. Dan setelah aku bangun, aku lihat posisi kasur itu, spray-spraynya, lekuan-lekuannya itu persis sama yang tak lihat di mimpi. Oh gitu. Posisi TV masih nyala apa itu sama persis. Gitu. Itu termasuk kelebihan loh, Itu sampai sekarang juga selalu sadar kalau lagi mimpi, bahkan bisa ini mimpi apa mau request bisa. Dan itu berarti kayak itu iya. Nah, kalau bapak itu kan bilangnya itu lucid dream itu. Mimpi ini bapak tuh ya anak loh, Jadi tidur gitu tuh nanti misalnya ngimpi mau makan ayam goreng misalnya sama pete, nah tidur kok ayam goreng petenya nggak ada, kan udah bangun kok petenya nggak ada, lanjutin tidur ada petenya gitu, terus bangun nanti pokoknya aku mau makan kayak di mimpiku ayam goreng pakai pete. Lah kayak mimpi ya disamakan sama mimpi itu kadang bapakmu itu gitu. Terus lanjut Jandun. Nah kan yang dari Gunung Slamet itu bilang nanti kayak punya anak perempuan. Nah dikirain bapak itu kan juga kamu tok. Nah anaknya bunda Dek Cica itu, Dek Cica itu kan juga ada pas lahir, juga ada tanda lahirnya di mata gini, di ujung-ujung mata gini. Itu ya hilang, semingguan hilang gitu loh. Lah itu nek tanggapanmu piye? Soalnya kan dari Gunung Slamet itu bilang anakmu yang tak tandai nanti kalau naik gunung dimanapun itu nanti tak jaga, nggak bakal ada apa-apa. Nah kalau menurutmu Bebe percaya apa enggak gitu? Aku ya percaya nggak percaya, tapi banyak percayanya sih. Cuman masalahnya aku nggak patek hobi naik gunung, Bu. Ya kamu tuh berapa kali naik gunung tuh? Mungkin 2-3 kali naik gunung aku. Dan apa ya, nggak sampai puncak, semuanya nggak sampai puncak. Cuman gimana ya, kalau disuruh milih, kan aku seneng, aku tipenya kayak bapak, jadi nggak suka keramaian. Disuruh nonton apa rame-rame di mana, itu nggak bisa. Itu asik loh, ada. Nggak bisa mas. Nonton konser apa gitu wes jamin aku nggak bakal mau. Lah aku lebih seneng ke alam. Alam kan ada gunung, ada laut. Kalau disuruh milih, aku milih gunung. Cuman untuk mendaki itu kayaknya aku nggak. Apalagi sekarang wes punya anak 2 ya Bun ya. Mikir anakku kok piye. Yang satu masih asih juga, terus kerjaan juga. Kayaknya nih untuk mendaki aku kayaknya enggak. Gitu. Ya yang pendek-pendek aja tandut mongkrang misalnya. Itu kan kasihan anakku Bun. Ya enggak apa-apa diajak sekalian toh. Kapan-kapan nih. Tapi pernah nggak kayak ada terpanggil untuk aduh aku kepengen naik mungkin enggak, cuman beberapa waktu ini aku kayak ada semacam apa ya, panggilan jiwa apa ya. Jadi aku kan beberapa kali ke Sarangan kan lewat Lawu ya itu. Akhir-akhir ini tuh rasanya kayak dipanggil. Jadi
aku pengen banget ke sana. Itu nggak harus sampai atas, nggak harus di kakinya bagaimana, itu lewat aja tuh kayaknya kayak lewat jalan pegunungan gitu iya, ya. Itu aja tuh aku kayaknya harus sudah kayak bahagia gitu, gitu bahagia gitu. Oke Ndut, kan kamu terus Garuda, Embu, itu kan pernah mendaki walaupun tidak segila bapak, tidak sebanyak bapak kan gitu. Terus nek tanggapan dari Mbak Lucy sendiri tuh piye? Seneng nggak sih anak-anaknya itu mendaki? Secara kan bapak ada kejadian seperti itu toh. Nah itu juga sebelum ini juga aku tanya-tanya sama ibu piye nek misalnya anak-anak mendaki, perasaannya sebenarnya gimana sih? Pada dasarnya yo ndak seneng, yo enggak suka, jadi yo B aja gitu. Cuman yo ya itulah harus hati-hati, soalnya kan bapak juga pernah ada kejadian seperti itu. Nah terus ini terakhir Ndut, kan ini bapak ada rencana kan mau mencari temennya lagi yang hilang di Gunung Slamet itu untuk yang terakhir kalinya, karena kan bapak sudah mencari 7 kali itu nggak ketemu. Terus sekarang kan kondisinya bapak juga sudah usia, terus medannya kan juga nggak tahu sekarang bagaimana, bisa dilewati atau tidak. Terus kondisinya bapak kan juga sudah tidak sekuat dulu kan gitu. Nek tanggapanmu tentang bapak mau mencari temennya lagi itu piye? Setuju apa tidak nggak setuju? usah toh pak, wes di rumah wes itu. Jadi gini loh, bapak itu nek menurutku nggak kurang kok, nyari temennya tuh nggak kurang. Ya untuk saat ini daripada bapak nyari seperti itu, mending mendoakan aja. Nek aku seperti itu. Oke lah, nek bapak mau ke Gunung Slamet, mau ke suatu tempat, mendoakan dari situ, aku nggak apa-apa. Cuman kalau harus apa ya, harus menembus ke dimensi lain, nggak usah gitu loh. Wong yo udah ya wes dibuat happy way lah pak, wes sudah cukup lah bapak rasakan seperti itu, udah cukup, sudah ini gitu. Walaupun ya didoakan gitu ya, mending didoakan aja, daripada nanti malah juga kenapa gitu kan, kenapa dan tidak ketemu juga gitu ya Lus ya. Dan aku yakin yuk paling keluarganya kan juga sudah mengikhlaskan dan sudah banyak doa juga dari lah, semua. Ini saatnya bapak yang mengikhlaskan. Ini pak Anjing. Mas tuh didengerin anaknya ya gitu. Oke Lor, itu tadi ngobrol-ngobrol sama anak wedok tentang tanda lahir di mata, dan tadi cerita banyak juga gitu. Nah kapan-kapan nanti kita bikin lagi video tentang apa ya kalau dia mampir lagi ke rumah. Oke, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari. Thank you. Aku sedih sing pak terakhir. Aku tahu kamu sedih. Sampai kamu mencoba untuk tidak mengeluarkan air mata.